Ada sebuah legenda dari tanah Pasundan. Kisah tentang gunung yang berbentuk perahu terbalik. Tentang anak yang marah, ibu yang ketakutan, dan cinta yang salah alamat. Selama ratusan tahun, kita menceritakannya sebagai kisah cinta terlarang. Tapi tidak pernah ada yang bertanya, sejak kapan mereka berdua berhenti bicara? Sang Kuryang tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya. Yang ia tahu, ibunya Dayang Sumbi, seorang putri yang cantik namun selalu tampak letih. Dan seekor anjing bernama Tumang, anjing yang selalu ditemani sang ibu kemanapun ia pergi. Anjing yang sering ditatap Dayang Sumbi dengan mata yang rumit, bukan benci, bukan sayang, tapi semacam rindu yang salah tempat. Hari itu Sang Kuryang pergi berburu bersama anjing setianya, Tumang, tak pernah lelah mengikuti. Dari balik semak, muncullah seekor babi hutan besar. Tumang! Kejar dia! Cepat! Tumang diam bukan karena durhaka. Ia mengenali di babi itu. Babi itu adalah neneknya sendiri yang telah lama menghilang. Berani membangkang? Wow! Tumang, maafkan aku. Aku hanya ingin hasil buruan. Ibu harus makan. Aku tidak bermaksud. Bu, aku pulang. Aku dapat buruan hari ini. Ini hatiku, Mama. Kau telah membunuh teman setiamu, Sang Kuryang. Anjing yang selalu setia kepadamu. Pergi! Jangan pernah kembali! Tumang bukan anjing biasa. Tumang adalah jelmaan dewa. Maka berangkatlah Sang Kuryang. Dengan luka di dahi yang takkan pernah hilang. 10 tahun berlalu, Dayang Sumbi tidak menjadi tua. Darah dewa di tubuhnya menolak keriput dan uban. Tapi matanya menjadi tua, penuh luka yang tak pernah diobati. Ia tidak pernah mencari anaknya. Bukan karena tidak cinta, tapi karena ia takut. Takut ditolak. Takut anaknya membencinya karena telah menyembunyikan kebenaran tentang Tumang. Suatu hari, seorang pemuda tersesat di hutan. Ia masuk ke sebuah gubuk kecil. Di sana, seorang wanita parubaya yang masih cantik menyambutnya. Namanya Dayang Sumbi. Keturunan dewa membuatnya tak mudah tua. Pemuda itu tidak tahu bahwa wanita di depannya adalah ibunya. Dayang Sumbi pun tidak langsung mengenali anaknya. Wajah telah berubah, luka masih sama, dan tak ada yang bertanya. Ketika Dayang Sumbi akhirnya melihat luka di pelipis pemuda itu, bekas racunnya berangkat kecil. Ini anakku, bisik hatinya. Tapi mulutnya terkunci. Kau wanita paling cantik yang pernah kulihat. Nikahi aku, Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tersentak. Hatinya berteriak, dia anakku sendiri. Tapi suaranya tercekat, ia tidak bisa berkata jujur. Jika kau ingin menikahiku, buatkan aku perahu. Dalam satu malam. Sebuah perahu besar yang bisa mengarungi danau. Itu syaratnya. Jika kau gagal, kau harus pergi dan tidak pernah kembali. Sang Kuryang tidak gentar. Dia adalah keturunan dewa, sama seperti ibunya. Raksasa, jin, dan makhluk halus datang membantu. Kayu-kayu sesat pohon mereka angkat. Dalam hitungan jam, perahu hampir selesai. Dayang Sumbi menggigil di kejauhan. Dayang Sumbi panik. Perahu hampir selesai. Maka ia melakukan hal yang paling memalukan. Ia menyuruh pasukannya meniru suara ayam. Aneh,
Mengapa ayam berkokok sebelum fajar? Kau tidak pernah jujur padaku ya. Kau tidak pernah jujur pada siapapun. Ia tidak menendang perahu karena cinta ditolak. Ia menendang perahu karena ia lelah. Perahu itu jatuh terbalik dan membatu, menjadi gunung tangkuban perahu. Dan sang ibu hanya bisa terdiam, menyaksikan anaknya pergi untuk kedua kalinya. Dari cerita ini, kita belajar, ketakutan lebih kuat dari cinta jika kita tidak pernah berani bicara. Karena kejujuran adalah satu-satunya perahu yang bisa menyelamatkan kita dari tenggelam dalam penyesalan. Yuk tekan tombol like di bawah ini, subscribe dan nyalakan loncengnya ya supaya tidak ketinggalan petualangan berikutnya. Dah!